Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum ibu masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya. Bagus, semuanya hadir. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Ada yang pernah dengar apa itu wawancara? Iya, betul sekali. Seperti di TV saat reporter mewawancarai narasumber untuk mencari informasi. Ya, contohnya itu kalau misalnya ada bencana, reporter mewawancarai warga untuk menanyakan tentang bencana atau kejadian yang terjadi. Jadi, wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, narasumber sendiri itu adalah orang yang mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi itu yang dinamakan narasumber. Sekarang ibu tanya, yang mengetahui secara jelas mengenai informasi dinamakan apa coba? Ya, betul sekali, narasumber. Dan tadi ibu sudah jelaskan ya, apa itu narasumber. Berikutnya, kita masuk ke tujuan wawancara. Ada beberapa tujuan wawancara yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui agar wawancara itu berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, bahan informasi misalnya yang berkaitan dengan masalah sosial, bencana alam, politik, ekonomi, kejadian-kejadian, atau masih banyak lagi. Yang kedua adalah bahan opini atau pendapat dari narasumber, pendapat dan tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi. Yang kedua adalah bahan opini atau pendapat dan tanggapan narasumber terhadap masalah. Misalkan kita meminta pendapat atau solusi agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, itu disebut tentang tanggapan atau opini. Yang ketiga, bahan cerita. Bahan cerita itu misalnya yang mendukung penulisan karya sastra. Ya, seperti sebelum kita wawancarai, kita harus punya bahan cerita dulu, baru kita wawancarai. Dan yang keempat adalah bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Jadi kalau misalnya Andi ingin mewawancarai Yana, berarti Andi juga harus meminta biografinya Yana seperti nama, tanggal lahir. Berikutnya kita masuk ke pelaksanaan wawancara. Jadi pelaksanaan wawancara itu ada dua. Yang pertama, wawancarai terstruktur. Wawancara terstruktur itu dilaksanakan secara terencana, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur itu wawancara yang tidak terencana atau yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Jadi wawancara tidak terstruktur itu wawancara yang secara spontan, yang apa yang kita ingin tanyakan langsung saja. Beda dengan wawancara yang terstruktur. Nah, wawancara yang terstruktur itu seperti sebelum kita bertanya, kita sudah menyusun beberapa pertanyaan. Ya, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Oh, semuanya mengerti ya. Baik, ibu lanjutkan lagi ya.
Selanjutnya jenis-jenis wawancara. Jadi wawancara itu memiliki jenis-jenisnya. Sekarang kita bahas ya. Yang pertama wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya bebas. Jadi apa yang kita mau tanyakan itu tergantung pada si pembicara. Beda dengan wawancara yang terstruktur. Nah, wawancara yang terstruktur itu seperti sebelum kita bertanya, kita sudah menyusun beberapa pertanyaan. Ya, sampai di sini ada yang belum dimengerti? Oh, semuanya mengerti ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Dan yang berikutnya adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok itu adalah wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap wawancara. Jadi sebelum wawancara itu juga memiliki tahap-tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan topik wawancara, dan yang kedua menentukan narasumber. Kita harus memilih siapa yang nanti akan kita wawancarai. Dan yang ketiga mengetahui identitas narasumber seperti biografi narasumber. Dan yang keempat, menghubungi dahulu narasumber yang akan kita wawancarai. Apakah beliau bersedia atau tidak untuk diwawancarai? Sekarang Ibu mau satu orang memberikan contoh wawancara. Ada yang tahu tidak ya? Iya, betul sekali Andi. Contoh wawancara itu seperti mewawancarai petani, mewawancarai penjual nasi kuning di depan sekolah. Contohnya kita bertanya berapa pendapat setiap harinya, apa-apa saja bahan yang digunakan untuk membuat nasi kuning. Nah, itu juga termasuk wawancara sederhana. Ibu memberikan tugas kalian mewawancarai orang tua kalian di rumah masing-masing ya, tentang pekerjaan mereka. Mereka sehari-harinya pekerjaannya apa, berapa hasilnya, bagaimana cara kerjanya. Nah, nanti dicatat, besok dikumpul ya. Nah, pada saat wawancara, kita harus bersikap sopan, menjaga etika, dan bersikap ramah. Jangan lupa di akhir wawancara ucapkan terima kasih ya. Sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat dan semuanya mengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.